Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Misteri Desanti ya. Channel Misteri Desanti sekarang tidak ekspor ya, berhubung satu kendala cuaca, hujan terus, mau ekspor juga terkendala cuaca ya. Jadi saya pengen sedikit bercerita pengalaman kisah nyata tentang diri saya pribadi ya, tentang dimana saya sebelum pertama membuat channel YouTube ini, channel YouTube Misteri. Awalnya saya ingin bercerita ya, saya pengen menyapa dulu tim saya, mudah-mudahan dikasih kesehatan, diberi kelancaran rezeki, semuanya pada sehat-sehat ya buat tim saya dan semua pada kreator-kreator yang sudah mendukung channel Misteri Desanti, semuanya diberi kesehatan, panjang umurnya ya, diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya bercerita tentang saya memohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dalam berbicara saya atau dalam saya membagi cerita ya. Pertama-tama saya tidak ada niat ya, tadinya bukan nggak ada niat sih, maksudnya tadinya nggak rencana bikin channel YouTube Misteri ya. Awalnya saya dikasih sebuah mimpi yang benar-benar tidak, kalau dibilang antara nyata atau tidaknya itu ya, saya juga tadinya tidak percaya sama sebuah mimpi itu. Saya disebut mimpi itu hanyalah kembang tidur ya, kembang tidur yang semua orang juga pasti yang namanya tidur tuh punya bunga mimpi ya, mimpi tidur. Dari awal saya membuat channel ini, saya saya dikasih sebuah mimpi dulu ya. Sebuah mimpi pertama, saya dibawa ke suatu tempat di mana saya itu tempat tidak tahu ya. Tempat itu di mana, asalnya dari mana saya tidak tahu. Di dalam sebuah mimpi saya pertama saya mimpi itu dibawa ke sebuah tempat yang benar-benar saya angker ya. Angker, banyak orang-orang, banyak anak kecil, banyak orang-orang yang tidak saya kenal ya. Di dalam sebuah mimpi itu saya ditemenin sama sesosok anak-anak kecil berupa kakek, nenek ya gitu ya. Pokoknya saya tidak kenal itu siapa gitu. Terus rumah-rumahnya juga aneh-aneh banget. Itu mimpi sebelum saya bikin channel ke-1 ya. Saya awalnya tidak percaya itu sebuah mimpi itu bakal menjadi kenyataan saya membuat channel seperti ini, channel misteri ya. Ke-1 tuh saya dikasih mimpi, saya dibawa ke sebuah tempat rumah gubuk gitu ya. Banyak anak kecil gitu. Banyak, pokoknya mah enggak dalam mimpi itu kayak di mana gitu, saya dibawa kemana. Terus di hari kedua saya bermimpi lagi dibawa ke sebuah hutan, banyak pohon-pohon gede, terus rumah-rumahnya juga aneh-aneh lah gitu. Terus di dalam sebuah mimpi juga saya ditemenin sama kakak saya, sama suami saya, bahkan saya ditemuin sama orang-orang yang sudah meninggal gitu ya. Orang-orang yang sudah meninggal, saya ketemu sama orang-orang yang meninggal tuh di malam keduanya. Saya bahkan dikasih ketemu sama almarhum mertua saya. Di dalam sebuah mimpi itu juga saya bertemu sama bapak saya semua. Itu di malam kedua saya dibawa ke hutan ya. Dalam mimpi itu saya serem, yang kedua itu serem banget, sampai
keringat keluar kayak nyata. Saya lari di dalam sebuah mimpi itu, saya lari. Ini kemana? Mau pulang juga. Anehnya teh balik lagi ke situ. Terus bangunlah saya, terbangun jam 2 malam. Jam 2 malam saya istighfar kan. Saya bangun, kok mimpi saya dari mimpi yang pertama, saya dibawa ke sebuah rumah gubuk, ketemu sama nenek-nenek, sama anak kakek-kakek, sama anak kecil, semuanya yang saya tidak tahu itu siapa ya, nggak pada kenal gitu ya. Terus yang malam keduanya saya juga gak aneh kan, dibawa mimpi lagi ke sebuah tempat, ke hutan banyak pepohonan. Bahkan di dalam sebuah mimpi yang kedua tuh saya ditemenin sama kakak saya, sama suami saya, bahkan saya ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal ya. Saya lari, maksudnya saya lari dari sebuah mimpi yang kedua itu, saya lari pengen keluar gitu, pengen pulang. Dan akhirnya keringat bercucuran sampai ke bawah nyata ya. Saya bangun jam 2 malam, beneran keringat keluar semua, keringat dingin. Sampai saya astagfirullahaladzim, kok ini ngimpi berturut-turut ya. Sampai malam kemarin begini, saya ngimpi dibawa ke sebuah rumah. Malam sekarang juga saya ngimpi sama kakak saya, sama suami saya. Di dalam mimpi itu saya dibawa ke hutan, terus ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal. Dari situ saya bengong aja gitu kan. Bangun tidur teh bengong jam 2 malam. Keringat yang di dalam mimpi saya lari keringatan banyak, ternyata kenyataannya juga saya keringat banyak sampai basah baju saya. Dari situ adalah keesokan harinya saya bercerita sama suami saya. Saya semalam mimpi ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan mimpi yang pertama juga saya mimpi ke sebuah rumah gubuk. Di bawah ada sosok kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, yang saya itu siapa tidak tahu ya. Terus yang mimpi kedua juga saya dibawa ke hutan, tapi dalam mimpi itu ada suami saya gitu, ada ada kakak, bahkan ada almarhum juga. Saya ketemu ya almarhum bapak gitu, bapak mertua gitu kan. Saya ceritalah sama suami saya begini. Kata suami saya menjawab, itu mah hanya sebuah mimpi katanya. Ya saya juga awalnya ya udah kayaknya sebuah mimpi kali ya, apa sih bunga tidur gitu kan. Saya juga tadinya sempat nggak percaya gitu ya, maksudnya, tapi kepikiran terus kenapa saya sehari 2 hari berturut-turut mimpinya aneh gitu kan. Aneh, tadinya udah biarin aja, saya cerita juga maksudnya aneh gitu kan sama suami saya. Kata suami saya, udah nggak usah dipikirin tuh, hanya bunga tidur kan. Ya udah saya dianggap inilah. Tapi kepikiran gitu kan, kenapa gitu, ada apa, mau apa, takut ya, rasa takut terjadi apa gitu. Saya tidak ada berpikiran untuk membuat channel misteri ya, nggak ada sama sekali, nggak ada niat gitu makanya. Cuman apa gitu, gambaran apa buat diri saya gitu kan. Udahlah, di hari kedua malam, biasa malam ketiga, saya ambil wudhu ya, malam belum sholat isya juga, saya malam belum sholat isya, jam 10 saya sholat isya, langsung tidur kan, begitu saya malam ketiga saya langsung tidur, lelap, aneh, saya mimpi lagi
mimpi lagi sama, mimpi lagi serem. Saya apa yang malam ketiga tuh mimpi di bawah ke sebuah sungai gede, sungai kayak sungai ini ya, banyak bebatuan gitu, pokoknya sungai gede. Saya dibawa ke sebuah sungai, saya dikejar sama zaman penjajah dulu ya. Anehnya teh di dalam sebuah mimpi itu saya melihat zaman peperangan, tapi saya lari, saya juga ikut lari gitu ya, tapi saya menyaksikan, tapi saya ikut lari, tapi saya menyaksikan, tapi saya emang nggak ditangkap, nggak apa, tapi saya menyaksikan zamanan orang perang, bawa tongkat, bawa senjata zaman dulu lah. Saya nggak tahu itu zaman perang apa gitu ya, tapi bangsa kita gitu kan. Saya kan ini yang merinding, takut dapat itu. Saya ngumpet di bawah jembatan. Saya lari ke, ada jembatan kan, sungai itu ada jembatan, saya lari ke bawah jembatan. Saya takut gimana, kayaknya apa itu mimpi saya itu. Ternyata di perang itu banyak perang bawa bambu runcing gitu kan. Saya tuh istighfar aja dalam mimpi yang ketiga tuh, istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Saya bangun jam berapa? Saya bangun jam 2 lagi. Itu saya mimpi bangun jam 2 lagi. Astagfirullahaladzim. Kata saya teh, ini mimpi kenapa dari hari ke-1, ke-2, ke-3 mimpi berturut-turut. Saya aneh banget gitu kan, aneh banget. Ke-1 saya dibawa ke sebuah rumah gubuk, ketemu sama nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, bahkan yang lainnya orang-orang yang saya tidak kenal. Kedua, saya mimpi ke hutan, bahkan bertemu sama orang-orang yang sudah meninggal. Ketiga, malam ketiganya saya mimpi juga sama serem, cuman perbedaannya saya ke sebuah sungai, ada jembatan, saya menyaksikan ada peperangan. Saya sampai bengong sendiri tuh malam ketiga. Astagfirullah gitu kan, ini apa artinya mimpi saya gitu kan. Dari sekian ini baru pertama kali saya berturut-turut bermimpi yang tidak masuk akal logika lah, hal yang gak wajar gitu kan, antara nyata dan tidak nyata. Tadinya awalnya saya itu dianggap nggak tidur ya, ke-1, ke-2 itu dianggap nggak tidur, nggak dianggap. Tapi malam ketiga ada apa ini ya, ada gambaran apa buat diri saya. Takut kan saya juga, apalagi itu dalam sebuah mimpi, takut menjadi kenyataan gitu kan, takut menjadi kenyataan juga, ada apa gitu kan. Saya berdoalah sama Allah yang mudah-mudahan itu gambaran yang benar-benar buat keluarga saya, mohon dilindungi, selamatkan gitu kan. Saya berpikir, nggak ada berpikir saya pengen membuat channel, nggak ada, nggak kepikiran ke situ. Terus udahlah, pagi cerita lagi lah saya sama suami. Saya semalam bermimpi lagi. Bermimpi apa? Kata suami saya bermimpi serem lagi. Bermimpi serem apa? Kata suami. Itu saya melihat peperangan, terus dibawa ke saya menyeberangi sungai, ada jembatan, saya ngumpet ke jembatan. Saya melihat peperangan, ada orang membawa bambu runcing, terus kayak senjata gitulah. Saya juga heran, suami saya juga sampai bengong, kok aneh ya, mimpi itu berturut-turut aneh, kata suami saya. Saya juga nggak tahu itu juga mimpi apa enggaknya, tapi ya asanya nyata gitu kan, asa sebuah kenyataan. Kata suami saya, ada apa ya, udah 3 hari ini kamu mimpi yang gak wajar, katanya gitu. Saya juga nggak tahu, saya juga itu apakah emang ada apa. Saya takut jadi kenyataan ada apa, itu hanya takut
gambaran apa gitu ke diri saya. Kata suami teh nenangin saya, ya udah kita banyak istighfar aja, kata suami saya, jangan terlalu dipikiran ntar jadi beban. Ya udah sama saya diinin aja ya, nenangin diri gitu, apa gitu, kepikiran kenapa ada apa gitu tentang mimpi, arti mimpi 3 hari 3 malam itu ya, kepikiran, takut terjadi apa gitu kan. Udahlah, saya meminta kepada Allah, mudah-mudahan nggak ada terjadi apa-apa ya. Itu saya malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3 terakhir ya, saya terakhir adalah saya ini ya, menjelang maghrib saya sholat maghrib, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, arti sebuah mimpi 3 hari 3 malam itu keluarga saya diberi keselamatan, diberi inilah apa sih, gambaran itu hanya sebatas gambaran ya, bukan buat apa-apa. Mudah-mudahan itu hanya gambaran, hanya bunga tidur gitu kan. Saya mintanya kepada Allah, diberi keselamatan keluarga saya. Keempat, udah malam, menjelang malam lagi, saya takut nih mau tidur, sampai nungguin ya, nggak tidur tuh sampai nunggu jam 2. Saya takut mimpi gitu kan, sengaja saya begadang. Malam ke-4 saya sengaja begadang, nonton TV lah, saya sengaja gitu kan, sambil ininya apa gitu, sengaja, mata udah ngantuk sebenarnya, cuman udah aja gitu kan, maksudnya udah tank nih jam 2, lep saya tidur, lep saya tidur, ada yang ngebangunin, bangun, kada yang bangun gitu, ada. Astagfirullahaladzim, saya melihat jam 2 lewat kan, hampir setengah 3 baru aja saya tidur gitu, lep ada yang ngebangunin, bangun, kada yang bangunin. Siapa ya yang bangunin? Lihat di pinggir suami tidur. Emang TV belum dimatiin ya, saya tidur di ruang tamu gitu kan. Merinding tuh banget, merinding. Astagfirullahaladzim, siapa yang bangunin gitu kan. Udahlah, saya ke air aja ya. Berhubung udah setengah 3 malam, sengaja saya ke air, sholat tahajud ya, meminta kepada kamu juga diberi keselamatan, sholat tahajud. Udahlah. Nah, dari situ paginya suami nanya, mimpi nggak semalam? Enggak, alhamdulillah nggak mimpi apa-apa. Sengaja saya tidur jam 2 supaya nggak ada mimpi lagi. Tapi pas selap tidur ada yang ngebangunin gitu. Ada yang bangunin saya gitu kan. Ayo udah, saya ke air aja jam setengah 3 tuh ya, belum berapa menit tidur udah ada yang bangunin, udah aja ke air tahajud kan. Nah dari situ saya ngobrol kan sama suami, sama kakak saya juga kan, inilah bisa lah orangnya. Saya ngobrol sama kakak saya sama suami saya, ngobrol arti mimpi yang 3 hari itu ya. Kata kakak saya itu gambaran, katanya mau ada apa sama kamu, katanya gitu kan. Hati-hati aja, waspada aja, kita mau berpikir positif aja. Saya ceritakan dari A sampai Z yang mimpi saya dari malam ke-1, malam ke-2 sampai malam terakhir ya, ketiga. Ya hati-hati aja, waspada, kita minta selamat, kata kakak gitu ya. Udah gitu, udah menjelang udah 1 minggu lah, Nah saya melihat saya keluarlah sama suami saya, jalan-jalan lah gitu lah. Saya
melihat rumah gubuk. Ya, awalnya dari situ saya mau bikin channel. Saya melihat rumah gubuk itu, diperhatiin sama saya kejauhan, rumah gubuk kosong kan. Ada rumah gubuk kok kayak dalam mimpi gitu kan. Kok kayak ada dalam mimpi rumah gubuk itu. Kebenaran kali gitu kan. Tapi kata saya dalam hati berbicara, kok itu rumah gubuk kayak dalam mimpi ya. Terus semuanya sama gitu kan, nggak ada yang beda. Kata saya teh, apa benar saya waktu malam pertama itu di kesini gitu kan, ke tempat ini. Udahlah, sama saya dihirauin. Saya tujuannya kan niat jalan-jalan ya, keluar bawa anak. Tapi kepikiran tuh, sepanjang jalan kepikiran. Aduh, kata saya, itu rumah kayak di sebuah mimpi bang. Asli semuanya sama, rumah gubuknya gitu kan, bebatuannya pokoknya sama semua gitu kan. Cuman yang nggak ada orangnya, nggak ada nenek kakek, orang-orang mau anak kecil nggak ada, cuman rumah doang gitu kan. Kata aku tuh gini, udah sesampainya ini ya, saya ngobrol lagi sama suami. Tadi pas kita jalan situ gitu, saya melihat ada sebuah rumah gubuk kayak yang di mimpi yang pernah cerita yang malam pertama itu. Masa, kata suami. Iya benar, kata saya. Cuman perbedaannya nggak ada orang, cuman rumah gubuk aja ya. Tuh, kok aneh ya, kenapa ya gitu kan. Saya bertanya-tanya, kok aneh kayak sebuah mimpi itu gitu kan. Ada apa ini gitu kan. Wah, ini terasa cemas, kok nyata banget gitu kan. Udah gitu, kata suami saya, ada apa ya, kata suami saya. Saya juga nggak tahu, kata saya gitu. Nah, udah gitu, saya berpikir gini, kita bikin channel misteri yuk gitu kan. Saya ngomong gitu ke suami, bikin channel misteri, kata suami gitu. Emang kenapa kamu pengen bikin channel misteri gitu? Enggak, pengen penasaran aja gitu, pengen tahu gitu kan, sosok yang saya lihat, sering saya lihat, apakah benar gitu kan. Kata suami, ya udah silahkan aja kalau kamu berani, katanya gitu. Kalau emang ada niat bikin channel, ya udah tuh yuk, kata aku teh, iseng-iseng aja bikin channel gitu kan. Kata suami, ya yuk, saya mah dukung aja. Nah dari situ saya permulaan bikin channel lah, bikin channel aja. Tadinya biasa ya, saya enggak dulu mediasi, perkenalan ke rumah kosong gitu kan, enggak bermediasi, enggak apa. Dan niatnya saya iseng-iseng gitu kan. Iseng saya ke rumah ini ya, ke rumah kosong gitu kan. Ke rumah kosong itu, astagfirullahaladzim, kenapa saya ke rumah kosong yang saya kunjungi sama suami saya, ternyata anak-anak kecil itu yang ada dalam mimpi. Kenapa rumahnya kok gubuk, tapi dalam mimpi gubuk ya rumah itu. Terus kenyataan bagus gitu kan, nyatanya bagus gitu kan, rumah kosong, banyak anak kecil. Saya lihat rumah kosong itu banyak anak kecil, sosok nenek-nenek, kakek-kakek ada. Saya bengong itu di situ. Akhirnya saya takut sendiri kan,
walaupun saya udah nggak aneh gitu kan lihat sosok-sosok kayak gitu, cuma rasa takut tuh heran kenapa dalam sebuah mimpi itu ada semua gitu. Subhanallah, saya dari situ tadinya saya cuman iseng gitu kan bikin channel misteri, cuman penasaran juga gitu kan, penasaran pengen bener gak sih yang ada dalam mimpi itu ada semua gitu kan, apa benar ini petunjuk saya membuat channel misteri gitu ya. Udah gitu saya keliling-keliling doang ya ke rumah kosong itu, keliling-keliling doang. Saya ngenalin, saya nggak bermediasi, cuman tahu sosok yang ada di lingkungan sekitar ya. Ada sosok nenek, kakek-kakek, anak kecil, ada yang ada dalam mimpi itu ada, tapi perbedaannya rumah gubuk sama rumah kosong yang saya kunjungi itu aja. Berarti saya mau ke rumah-rumah kosong kali ya. Ininya kalau dalam ini gambarannya ya, dalam gambaran mimpi saya mimpi ke rumah gubuk, terus ada sosok kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, semuanya ada. Dari kenyataan saya ke rumah kosong, berarti gitu ya kali ya gambarannya. Saya juga nggak ngerti juga sih ya, saya juga kadang itu takutnya mimpi sebuah mimpi jadi kenyataan. Cuman saya juga dari situ ya masa dalam mimpi rumah gubuk, sekarang saya ke rumah kosong gitu kan. Ya udahlah, sama saya nggak dihirauin, yang penting saya niatnya ini ini rumah kosong gitu ya. Udah dari situ udah saya pulang ya. Udah tuh saya mah nggak ini lagi gitu, nggak explore lagi, itu mah cuma iseng-iseng aja video sama suami. Nggak dilanjutin tuh dari situ ya. Udah lama, seminggu kemudian kata aku teh, ya udah deh lanjutin aja, kita bikin channel misteri. Seru juga kata aku teh. Kata suami teh, emang kamu nggak nggak takut apa gimana, apa nggak ini? Ya udah deh, ayo lanjut aja, kita bikin channel misteri. Ya udahlah, dari itu saya lanjut penelusuran yang pertama mah itu video iseng-iseng ya sama suami yang tadi saya sebutin, ke rumah kosong yang ada sosok nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil yang dalam itu saya itu gubuk. Ternyata kenyataan saya ke rumah kosong gitu. Ya dari situ saya bikin channel. Awalnya channel saya bukan Misteri Desanti ya, awalnya Sekariser, nggak bukan channel Misteri Desanti, Sekariser. Cuman kata aku teh asa nggak ini, diganti lah channel aku Misteri Desanti. Diri aku sendiri itu menceritakan pengalaman sebenarnya. Artinya Misteri Desanti itu sebenarnya mah pengalaman suatu tempat, semuanya tempat-tempat yang saya eksplor sekarang menjadi video itu semuanya ada di mimpi asli nyata. Cuman perbedaannya dalam mimpi itu perbedaannya kayak zaman dulu ya, ininya dalam mimpi gambarannya, tapi sekarang saya kenyataannya saya mengunjungi tempat-tempat kosong, rumah-rumah angker ya, dan menguak cerita-cerita yang ada di tempat itu. Makanya saya baru memahami kenapa saya 3 hari 3 malam sebelum saya bikin channel ini, saya dikasih mimpi dulu di mengunjungi ke sebuah tempat-tempat
yang saya tidak tahu ya. Kenyataan saya sekarang eksplor ke sebuah tempat-tempat yang saya tidak tahu. Apa sih, rumah-rumah kosong yang saya tidak tahu penghuninya siapa, sesosok apa, ada cerita apa. Nah, dari situ, oh ini gambaran buat saya. Berarti saya mau mengunjungi tempat-tempat, wilayah-wilayah angker, tempat-tempat kosong. Itu nyata ya, mimpi saya tidak satupun, tidak ada yang apa sih disebutnya, kenyataan semua. Dalam sebuah mimpi saya ke hutan, saya sekarang ke hutan-hutan eksplornya, maksudnya ke inilah gitu, ke kayak ke gunung-gunung itu. Tempatnya juga kan villa-villa kosong itu kan banyak pepohonan gede-gede. Nyata sekarang juga saya eksplornya ke tempat-tempat kayak gitu. Makanya saya semuanya dalam mimpi, semua ada. Sekarang kenyataan saya eksplor ke sebuah tempat-tempat yang dalam mimpi itu semuanya ada. Cuman perbedaannya dalam mimpi itu ya, perbedaannya gimana ya, tidak bisa, saya juga tidak bisa nyebutannya. Perbedaannya antara alam mimpi sama alam nyata kan perbedaannya agak berbeda gitu kan ya. Cuman sama saya ditelaah, dipelajari, oh ini sebuah mimpi, arti saya diberi gambaran dulu di sebuah mimpi. Ternyata saya mau mengekspor rumah-rumah kosong dan ke hutan-hutan gitu ya. Subhanallah, saya juga sempet tidak ini ya, sempet tidak tidak percaya dengan kenyataan antara mimpi dan kenyataan. Saya sekarang membuat channel misteri. Awalnya saya juga sama suami nggak ada niat ya bikin channel misteri gitu kan, bukan nggak ada niat sih, maksudnya nggak rencana gitu kan, nggak rencana bikin channel misteri. Tapi ada, iya, saya 3 hari 3 malam dikasih mimpi sakno. Dan ternyata sekarang saya membuat sebuah channel misteri dan mengunjungi tempat-tempat angker dan menguak cerita ya. Saya di dalam sebuah channel saya menguak cerita di satu tempat itu ceritanya ada apa, di suatu tempat lagi ceritanya ada apa. Jadi saya dari video saya mengekspor video saya menguak cerita, bermediasi, berkenalan sama sosok yang ada di situ. Nah, dari situ saya juga ini juga ya, maksudnya diambil hikmahnya, diambil pembelajarannya, bahwa sosok makhluk astral yang tidak bisa dilihat sama orang tuh emang benar ada. Kan saya juga emang sama makhluk kayak itu udah gak aneh ya lihat. Cuman maksudnya yang pengalaman saya sekarang, saya mengeksplor ke tempat-tempat yang sejarahnya tuh saya tidak tahu. Jadi saya tahu gitu kan, sejarah di tempat ini ada apa, sejarah di tempat ini ada apa. Jadi saya tahu gitu kan, saya berkenalan sama sosok yang berbeda-beda, sama sosok di sini berbeda, di sini berbeda, jadi berbeda-beda lah gitu kan. Terus yang yaitu yang dari video saya itu, pengalaman ekspor saya yang dibawa ke alam sana kan, itu kan saya bikin video ya, itu mah beda cerita ya, maksudnya itu mah ekspor, saya lagi ekspor dibawa ke alam sana. Terus udah gitu saya sama suami apa sih namanya, melanjutin channel ini ya. Mudah-mudahan sih ya channel Misteri Desanti dikasih
kesehatan buat pribadi saya, sama tim-tim juga dikasih kesehatan, keselamatan ya semuanya, lagi ekspor juga ya. Cuman bagi semua yang melihat, menonton channel Misteri Disanti, antara percaya tidak percayanya itu kembali lagi ke masing-masing ini ya, kembali ke masing-masing orang ya. Saya cerita begini, pengalaman begini, ini bukan hanya pengalaman yang sebuah karangan ya, ini pengalaman asli pengalaman nyata saya. Mengekspor ke sebuah tempat tuh saya dikasih gambaran dulu dalam sebuah mimpi ya, sebuah mimpi yang benar-benar saya juga itu benar-benar tidak tahu bahwa sekarang mau mengekspor rumah-rumah yang benar-benar saya mengunjungi, rumah-rumah yang benar-benar saya tidak tahu gitu. Ya udah ya, cukup sekian dan terima kasih kepada semua. Maaf kalau ada salah kata dalam ucap dan kata-kata. Jangan lupa dukung terus channel Misteri Disanti. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.